Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semua siswa-siswi kelas 12 SMK Pancasila 2 Integral. Iya, kali ini saya Pak Huda akan menyampaikan bab selanjutnya yaitu tentang bab pernikahan dalam Islam. Bab pernikahan dalam Islam sendiri dalam kelas 12 ini berada di modul ajar yang ke-6. Nah, pernikahan dalam Islam. Sebelum ke pernikahan dalam Islam, kita pahami dulu peta konsep yang ada. Yang pertama, sebelum ke hikmah dan akad nikah dan macam-macamnya pernikahan, yang pertama kalian akan menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, dalam akad nikah harus sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Terus macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam dan juga hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, jadi nanti kalian tolong dengarkan apa yang saya jelaskan dan juga semoga dengan penjelasan ini kalian jadi paham tentang arti dari pernikahan, terus hukum-hukumnya dan juga macam-macam dan juga hikmah-hikmahnya. Dan juga nanti tolong apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung di grup WA yang sudah saya eh, kita buat bersama yaitu di grup WA nanti boleh langsung di chat di sana. Oke. Jadi yang pertama adalah makna ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. An-nikah secara harfiah artinya adalah himpunan al-damu atau al-jam'u atau kumpulan dan juga hubungan intim atau al-watu'u. Nikah secara syar'i adalah nikah yang memperbolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkah tuka dan juga azawaj tuka dan juga terjemahan dari keduanya. Terus nikah menurut undang-undang ini diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan juga batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Lalu hukum pernikahan sendiri ada 5 hukum yang bisa dibagi dan juga bisa dilihat di layar. Bahwasanya ada 5 hukum yang bisa menjadikan dasar dalam pernikahan. Jadi pernikahan ini berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang memiliki hukum wajib dan juga langsung kalau tidak dilaksanakan akan langsung mendapatkan dosa. Jadi kalau pernikahan ini ada 5 hukumnya. Yang pertama mubah. Mubah itu apabila seorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau tidak melakukan juga diperbolehkan dalam Islam. Dan juga tidak ada mendapatkan dosa. Nah, hukum mubah sendiri ini bisa terjadi apabila seorang tersebut, yang calon tersebut yang sudah mampu di usianya, sudah melampaui batas 21 tahun, mungkin dia memiliki keterbatasan, entah itu penyakit dari bawaan lahir maupun kekurangan anggota tubuh maupun kekurangan-kekurangan lainnya yang jadi sebab asal dari hukum mubah itu. Yang kedua, hukum pernikahan bisa menjadi wajib apabila seorang sudah mampu membayar mahar dan juga memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dan selanjutnya, hukum pernikahan bisa menjadi sunnah apabila seorang tersebut sudah mampu dari segi lahir batin, sudah mampu untuk memberi mahar, tetapi dia masih bisa mengendalikan nafsunya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Lalu ada hukum makruh. Makruh sendiri apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan, entah itu maupun dari lahir maupun batin, tapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Nah, hukum yang kelima adalah hukum pernikahan bisa menjadi haram apabila seorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri atau dia belum mampu dari segi lahir maupun batin tapi dia memaksakan diri untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya, banyak dalil nakli tentang pernikahan. Dalil nakli sendiri adalah dalil yang berasal dari Al-Quran. Dalil nakli ini dalam pernikahan ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang isinya adalah pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Ada lagi dari Quran Surat An-Nur ayat 32 dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Dan juga yang terakhir ada
Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya adalah pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Prosesi pranikah dalam Islam sendiri ada berbagai tahapan. Yang pertama adalah meminang. Perlu dipahami, teman-teman semua, bahwasanya meminang itu adalah merupakan permintaan dari pihak laki-laki maupun perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang merupakan babak awal pernikahan menurut ajaran agama dan juga adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan mahram sendiri, dan juga bukan merupakan yang masih dalam masa iddah dan bukan merupakan yang telah dipinang oleh muslim lainnya. Selanjutnya, mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan kepada seorang laki-laki kepada calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Nah, mas kawin sendiri ini boleh berbagai macam bentuknya, entah itu dari uang maupun dari barang maupun lain-lainnya boleh. Asalkan syaratnya mas kawin itu tidak diperbolehkan membebani seorang suami dan juga tidak merendahkan harga martabat seorang calon istri. Jadi mas kawin atau mahar itu boleh atas kesepakatan dua belah pihak. Lalu rukun nikah, calon suami dan juga calon istri yang pertama itu pasti harus orang yang Islam, terus balik, berakal, sehat jasmani dan juga rohani. Yang kelima, kalau calon suami itu berarti harus menjadi seorang laki-laki sejati, atau syaratnya adalah seorang laki-laki sejati. Kalau calon istri berarti adalah seorang perempuan yang benar-benar perempuan. Terus yang keenam ini kalau calon suami minimal berumur 21 tahun. Ini di ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau seorang calon istri, umur minimalnya adalah 19 tahun. Lalu persyaratan sebagai calon wali dari istri yaitu adalah satu harus Islam, dua balik, tiga berakal, empat merdeka dan juga adil. Pengertian merdeka di sini adalah bukan merupakan seorang budak. Alhamdulillahnya untuk kita di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Perbudakan hanya ada di zaman lampau Rasulullah dulu, zaman jahiliyah. Oke, selanjutnya dalam ulama Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah satu bapak kandung. Kalau bapak kandung tidak ada, maka boleh digantikan oleh kakek atau saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki dari tiri, atau anak saudara kandung laki-laki, anak saudara tiri laki-laki, sampai yang terakhir, apabila tidak ada semuanya, boleh melalui wali hakim. Wali sendiri adalah orang yang menikahkan anak perempuan tersebut. Lalu rukun nikah itu harus ada satu, dua orang saksi. Seorang laki-laki harus dapat mendatangkan dua orang saksi dalam proses akad nikah. Saksi sendiri ya pasti harus berakal, Islam, balik dan juga merdeka. Dan juga yang terakhir harus adil. Tujuan kehadiran dua orang saksi didampingi untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah. Lalu rukun nikah yang selanjutnya adalah sigot atau redaksi ijab kabul. Syarat ijab yaitu menggunakan bahasa yang jelas, terus menggunakan kata antah tuka atau azawaj tuka. Tidak sah jika menggunakan kata selain dua kata itu. Boleh menggunakan pengertian dari dua kata bahasa tersebut, yaitu saya nikahkan atau saya kawinkan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Yang keempat, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Itu syarat ijab bagi seorang yang menikahkan atau yang diucapkan oleh seorang wali tersebut. Lalu, selanjutnya, syarat kabul. Syarat kabul yaitu menggunakan bahasa yang jelas, pasti. Boleh menggunakan bahasa Arab bagi yang bisa, atau terjemahan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan kalimat ijab dengan segera dan tepat.
Jadi tidak boleh ada jeda antara ijab dan juga qabul. Harus kontinu atau berkelanjutan. Yang ketiga adalah bukan merupakan kata sindiran. Yang keempat adalah dilafalkan oleh calon suami ataupun wakilnya atas sebab-sebab tertentu. Nah, jadi kalau qabul ini boleh diucapkan langsung oleh suami dan juga apabila si suami tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa berkata, boleh diwakilkan karena ada sebab-sebab tertentu. Yang kelima, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketujuh, menyebut nama bakal istri. Yang kedelapan, tidak diselangi dengan perkataan lain. Lalu, setelah pernikahan selesai, ada prosesi yang namanya walimatul ursi. Walimatul ursi adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Tujuannya adalah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan juga lancar. Juga untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada halayak ramai bahwa benar-benar telah dilakukan akad nikah. Jadi, saya garis bawahi dulu, tujuan termasuk walimatul ursi itu tujuannya adalah untuk sebagai apa ya, intinya untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwasannya dua orang tersebut telah menikah. Tidak boleh atau haram hukumnya bagi seorang yang menikah tapi diam-diam. Itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah hukum melakukan walimatul ursi adalah sunnah. Artinya bagi yang mampu melakukan akan memperoleh pahala. Terus hak dan kewajiban suami dan juga istri. Kewajiban suami terhadap istri itu ada 6 poin. Yang pertama, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan juga tidak secara zalim. Terus, yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti hukum haid, nifas, wilada, atau hukum melahirkan, eh, terus istihadah dan juga sejenisnya. Suami wajib berlaku adil bijaksana terhadap istri. Terus suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Yang keenam, ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Lalu, kewajiban istri terhadap suami yang pertama adalah istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Yang kedua, istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan kebutuhan baik kebutuhan biologis maupun non-biologis kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai ajaran Islam. Terus ada yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami atas hak orang tuanya. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menari di hadapan suami. Yang ketujuh, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Lalu hal-hal yang memutuskan pernikahan atau yang bisa menjadikan seorang suami istri itu menjadi pernikahannya terputus, yaitu yang pertama adalah talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak baik secara terang-terangan, sareh maupun secara kiasan kinayah dari pihak suami kepada istri. Talak sendiri ada dua macamnya. Yang pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri untuk pertama kali sehingga suami boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Yang selanjutnya adalah talak bain, yaitu talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri jumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah baru. Selanjutnya, akibat dari talak tersebut akan ada yang namanya iden. Iden adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki lain setelah diceraikan oleh seorang suami. Tujuan ida adalah untuk mengetahui apakah seorang yang dicerai tersebut sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Ida digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, idah mati. Artinya apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah dicampur maupun belum, masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Lalu yang kedua, iddah hamil apabila seorang perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil sehingga masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang ketiga, iddah karena talak fasak atau khulu.
Terus selanjutnya talak perceraian, idah karena talak fasak atau khulu ada dua hukumnya. Yang pertama, ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri, tidak memiliki masa idah. Yang kedua, apabila tidak ketika ditalak suami, seorang istri sudah pernah dicampuri, masa idahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam keadaan menstruasi, masa idahnya 3 kali suci. Apabila dalam keadaan suci tidak menstruasi karena sudah menopause, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Lalu, apabila istri dalam keadaan mengandung, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan. Sampai di sini paham ya? Lalu, selanjutnya talak atau perceraian. Itu hukumnya ada berbagai macam, ada 5. Yang pertama adalah wajib apabila melakukan rujuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga atau bagi seorang suami yang menikah lebih dari satu, melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyempurnakan keadilan terhadap sesama istri. Yang kedua bisa menjadi hukum sunnah apabila kembalinya seorang suami kepada istri dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga. Yang ketiga adalah haram apabila seorang suami melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyakiti seorang istri. Yang keempat, makruh. Apabila melakukan rujuk juga tidak dapat memperbaiki kehidupan berumah tangga, tidak melakukan rujuk itu lebih baik. Yang kelima, mubah merupakan hukum asal dari rujuk, artinya bebas bagi seorang mantan suami untuk melakukan rujuk. Dengan kata lain, mantan suami boleh melakukan rujuk atau tetap dalam perceraian. Selanjutnya yaitu adalah talak atau perceraian. Melakukan rujuk menjadi sah apabila memenuhi syarat. Syaratnya ada 5. Yang pertama, seorang istri sudah dicampuri oleh suami. Yang kedua, masih berada dalam masa idah, lalu melakukan rujuk atas kehendak sendiri. Yang keempat, ada 2 orang saksi yang adil. Dan kelima, ada sigot atau ucapan rujuk. Lalu ada yang namanya fasak nih. Hukum fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Fasak itu dilakukan oleh hakim agama atas dasar pengaduan istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Lalu ada yang namanya khulu. Jadi pernikahan bisa putus itu ada hal-hal yang menyebabkannya yang kedua ini adalah khulu. Menurut bahasa, khulu berarti menanggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Ya, jadi perlu dipahami bahwasanya kalau khulu itu adalah perceraian yang diminta oleh seorang istri. Lalu ada talak li'an atau sumpah li'an. Sumpah li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Dan juga suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan, laknat kutukan Allah siap ditimpakan kepada diriku apabila tuduhanku itu dusta. Jadi sumpah li'an itu adalah sumpah eh, bahwasannya dia melihat atau dia tahu kalau istrinya telah melakukan zina dengan orang lain. Lalu ada sumpah ilah, yaitu suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan. Nah, apabila sebelum 4 bulan tersebut, lalu seorang suami malah meniduri istrinya lagi, nah maka seorang suami tersebut akan dikenakan denda, yaitu dengan membayar kafarat karena telah mentalak istrinya. Lalu zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Seperti contoh nih, ada punggungmu sama seperti punggung ibuku. Ungkapan itu merupakan bentuk talak secara kinayah, talak secara tidak terang-terangan. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, maka seorang suami wajib bayar kafarah dan haram menggauli istrinya sebelum kafarah dibayar dan juga ataupun dengan akad nikah baru. Lalu pernikahan mahram nih, ini juga tidak diperbolehkan dalam agama karena mahram adalah orang yang dilarang dinikahi. Ada 3 macam, yaitu mahram karena keturunan, terus ada mahram karena perkawinan dan juga mahram karena sepersusuan. Lalu pernikahan sigor. Pernikahan sigar adalah pernikahan silang, artinya seorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Oke,
Selanjutnya adalah pernikahan tahlili. Pernikahan tahlili adalah menikahkan orang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikahkan kembali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dengan talak bain kubro, talak 3 setelah habis masa iddah. Saya jelaskan kembali ya. Jadi talak tahlili ini adalah menikahkan seorang laki dengan wanita yang sudah ditalak 3. Jadi, seorang wanita itu apabila sudah ditalak 3 kali oleh istrinya, oleh suaminya, maka seorang istri tersebut tidak boleh, apa ya, tidak boleh dinikahi oleh seorang suami yang telah mentalaknya. Maka syaratnya adalah apabila tidak diperbolehkan, maka boleh dinikahi oleh orang lain. Nah, sebelum dinikahi oleh mantan suaminya tadi, maka dinikahi dengan orang lain. Maka ini namanya adalah rekayasa atau pernikahan tahlili. Pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Nah, ini biasanya ada perjanjian-perjanjian dulu sebelum menikah. Contohnya, ada seorang yang ingin menikah tapi belum punya calon. Lalu, eee, seorang yang ingin menikah tersebut itu ternyata diiming-imingi sebuah hadiah oleh orang tuanya apabila kalian atau kamu mau sebuah hadiah, maka menikah dulu. Nah, lalu seorang suami tersebut karena seorang laki-laki tersebut, seorang anaknya tadi, karena belum punya calon, maka dia mengiming-imingi orang lain agar mau menikah dengannya dengan alasan, kontrak. Nah, itu namanya nikah tahlili agar mendapatkan hadiah dari orang tuanya tadi. Terus pernikahan mut'ah, nikah mut'ah tersebut juga disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu. Juga pernikahan ini diperlakukan seorang wanita seperti barang. Lalu pernikahan masih dalam masa iddah ini juga dihukumi haram. Karena apa? Karena masih masa iddah. Masa iddah itu tidak diperbolehkan. Terus pernikahan beda agama. Pasti ini kalau pernikahan beda agama dalam Islam hukumnya adalah haram. Terus prinsip pernikahan, yang pasti prinsip pernikahan itu adalah ada yang namanya sakinah mawaddah warohmah, yang berarti tentram. Mawaddah secara berarti cinta, kasih, rahmah berarti kasih sayang, dan juga istilah tersebut menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Lalu prinsip musyawarah bil ma'ruf berlaku secara sopan dan juga beradab. Ada lagi prinsip musawamah, kesejaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Ada prinsip musyawarah, saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi secara baik. Nah, hikmah dari pernikahan dalam Islam banyak hikmahnya nih. Ada 6 bahkan dan juga aslinya banyak, lebih banyak lagi kalau kita mencari ruang lingkupnya lebih luas. Jadi, hikmah pernikahan sendiri dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan, dapat memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan halal, ada juga dapat memperoleh keturunan yang sah dan juga dapat membentuk keluarga yang islami. Oke, sekian materi di bab yang pernikahan bab 6 ini telah selesai. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kalian semua dan juga mohon apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, jadi kalian kurang paham boleh ditanyakan di grup WhatsApp langsung secara langsung boleh atau boleh ditanyakan secara langsung saat bertemu dengan saya atau saat di pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang pantas, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.